melihat euforia dari sidang hak kali ini seperti apa sih? Hari ini ramai banget, keringatan mulu, panas, semuanya datang, pendukung Dr. Reja datang, pendukung Nikita Mirzani datang. Tadi juga tuh sorak-sorakan kan. Tadi juga Fitri digini nama Nikita. Tadi di situ mungkin habis ini Kak Fitri mungkin habis status kali ya. Yang satu teriak judol, yang satu teriaknya pemerasan. Ya, kita jadi penonton aja sih ya guys ya. Pokoknya kita tarik garis lurus, mana yang benar, mana yang salah, udah kita nonton. Lagian ngapain sih ya netizen ya belain orang sampai narik urat gitu, gua nggak mau ah. Iya nggak sih? Iya kan Mas ya, sampai berantem gitu, perpecahan nggak usah lah. Pokoknya kalau ini kita salah, dihukum sesuai tuntutan hakim. Kalau tidak bersalah ya bebas, itu aja sih intinya kalau saya Pak. Tapi kan sekarang lo lebih wise ya. Emang nggak ada yang dulu? Enggak lah, beda. Enggak, saya tergantung. Dulu belum. Lebih wise ya. Saya bisa meluap-luap, tapi ini kan pengadilan. Nah, kalau pengadilan agak beda lagi. Ada lah, nanti polisi pada datang kan. Kalau Leslar dulu kan apa lu semua gitu. Karena di luar. Kan Mas ini wawancara dengan Ragunan Mas ya. Nah ya. Ingat ya. Tuh. Nah, tapi menurut versi lu sendiri seperti apa nih dari kasus ini? Dari kasus ini itu ya Nikita ada salahnya. Terus Dokter Reja juga ada salahnya. Plus minus sih semuanya ada salah dan benernya sebenarnya. Jadi ya intinya nanti ketok palu hakim inilah yang menentukan apakah seorang Nikita pantas masuk atau tidak gitu aja. Karena kan kalau kita kan nggak bisa kan, kita bukan hakim gitu. Jadi susah juga gitu. Jadi dukungan lo nih ke siapa nih? Kalau gue jujur dari awal gue ini dukungnya ke Niki, karena Niki pernah ramah sama gue, ya kan? Ya beberapa kali kita chattingan. Niki juga pernah nelpon saya walaupun nggak saya angkat gitu, karena saya lagi sibuk. Jadi terus saya simpatik sama empatik karena dia punya anak ya. Anaknya itu loh kasihan itu guys. Aduh, ingin gitu ya. Gue aja kalau jadi bapaknya ya gitu. Gitu jadi ya gue pro Niki, tapi gue tidak bodoh melihat hukum karena gue paham hukum kan. Gue udah 15 kali urusan polisi, masa gue kasih statement yang bodoh. Gue tidak mau menghalu birukan netizen yang nanti saking euforianya Niki bakal bebas ya. Udah nggak mungkin guys. Kalau misalnya kita ada duduk di kursi panas pengadilan itu sampai 1% pun jarang ada yang bebas guys gitu. Jadi ya mau gimana lagi, kan nggak mungkin gue jelek-jelekin hakim JPU sama kepolisian, nanti gue yang diciduk gitu. Jadi kalau gue sih pro Niki, tapi gue realita dan logis gitu. Tapi tadi melihat keributan itu di dalam gimana buat? Sorak-sorakan. Ya intinya gini sih guys, ngefans itu jangan alay gitu aja deh. Karena kalau ngefans alay jadinya lebay. Nanti kalau jadinya lebay, jelek-jelekin JPU, jelekin hakim, jelekin hukum, kasihan yang mau ditahan. Karena kan kalau JPU sama hakim ini panas, nanti ketok palunya bisa maksimal. Nah begitu. Jadi tenang aja sih kalau menurut gua, harus tenang gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak tenang, nanti ngefek buat Niki, kasihan anaknya, kasihan pemasukannya nanti berkurang gitu. Karena kita kalau ada di dalam penjara itu guys, itu pemasukan tuh sampai muncrat kan. Pemasukan itu kurang drastis guys, kurang banget gitu. Jadi ya jangan bersorak-sorak kayak gitulah. Nanti kalian dikeluarin. Tadi ada yang mau dikeluarin ya, kena tegur ya siapa gitu. Lebih objektif lah yang. Lebih objektif ya, karena saya juga nggak bisa nyalahin si Dokter Reja kalau dia nggak ada salah. Kalau dia ada salahnya sedikit, itulah sekarang entertainment kita itu gini loh. Jangan terlalu serba salah juga sih. Kalau terlalu flexing, jadi orang mau ngeruk ya nggak sih. Tapi susah juga. Entertainment kita itu zaman sekarang kalau nggak flexing nggak ada yang nonton. Awalnya kan dunia flexing ini dimulai dari Atta dan Raffi. Raffi dan Atta lah yang memotivasi entertainment harus flexing. Kalau gue lihat, kalau sebelum Raffi sama Atta nggak sok-sok sultan, kan jarang flexing. Jadi akhirnya saya juga diharuskan oleh manajemen, lu harus flexing. Tapi kalau gue flexingnya ya sesuai kemampuan, nggak mandi laundry, nggak pemerasan, nggak jadi kucing ani-ani ya kan. Jadi sesuai, kalau gue masih sesuai budget, sesuai kemampuan. Jadi sewajarnya lah. Sewajarnya mas, karena memaksakan hidup itu stres. Ya kayak kata si ini kita, ngapain pakai Hermi tapi tinggal di kontrakan. Banyak loh artis-artis kayak gitu. Banyak banget gitu. Oke, thank you. Thank you.